Al-Ahzab ayat ke-44. Ya, gitu. Itu nanti akan keluar Quran surah Al-Ahzab ayat ke-44. Nah, kemarin sudah kita bahas perlahan-lahan sekali ya. Kemarin kita juga live-nya nggak lama-lama karena saya ada agenda yang lain, teman-teman sekalian. Afwan jiddan ya, mohon maaf sekali ya. Tapi insya Allah pagi ini kita bisa lebih maksimal lagi dalam belajar ya. Oke, baik. Kita baca dulu pembahasan-bahasan yang kemarin sudah kita bahas sampai ke dari awal sampai ke lam sukun. Kemarin sudah kita bahas dan kita sampaikan beberapa hal agar bacaan kita terhindar dari kesalahan. Ya, khususnya kesalahan-kesalahan yang sering kali terjadi. Oke. Kalau begitu kita mulai dulu dengan membaca isti'adzah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, udah mulai ya. Tahiyyatuhum yawma tahiyyatuhum yawma yalqa. Ya, kemarin baru sampai situ. Sekarang kita akan coba bahas yalqaunahu. Nah, di sini. Baik. Ini namanya huruf apa, teman-teman? Ini namanya huruf qaf ya. Nama aslinya adalah huruf qaf. Nah, huruf qaf ini ketika berharokat, oke, apa yang harus kita perhatikan? Ada nggak kesalahan yang terjadi ketika kita melafalkan huruf qaf dalam keadaan berharokat? Jawabannya adalah ada tentu ya. Nah, yang harus kita perhatikan agar qaf ketika berharokat itu terhindar dari kesalahan atau terminimalisir dari kesalahan. Nah, qaf berharokat dibuka yang sudah punya buku saya di halaman ke-26 ya. Qaf berharokat itu kesalahan yang sering kali terjadi adalah poin 1, seringkali tertukar dengan huruf kaf karena keluar percikan nafas. Khususnya ketika qafnya ini harokatnya kasroh ataupun dhammah. Ya, contoh misalnya di sini ya. Huruf qafnya berharokat kasroh dan dhammah itu seringkali dia keluar percikan nafas. Sehingga yang keluar yang terlafalkan itu bukan qaf lagi, tapi kaf. Contoh ini contoh bacaan yang salah seperti ini ya, teman-teman perhatikan ya. Ini contoh bacaan yang salahnya seperti ini ya. Lil muttaqina, lil muttaqina. Jadi huruf qafnya ada percikan nafas, nggak boleh. Itu jadinya kaf, harusnya qaf itu tanpa percikan nafas. Contoh ya, contoh bacaan yang insya Allah lebih tepat. Lil muttaqina, lil muttaqina. Bedakan dengan bacaan yang salah tadi. Lil muttaqina. Nah, ya, bisa dibedakan nggak bunyi salah dan bunyi benarnya? Ya, jadi huruf qaf itu memang kenapa nggak boleh keluar percikan nafas? Karena huruf qaf punya sifat. Nah, salah satu sifat dari huruf qaf itu dari segi nafas, lihat di poin 1. Nama sifatnya adalah jahar. Ya, jahar itu artinya tertahan nafasnya. Oke, kalau dia keluar nafas, nanti jadinya huruf apa? Nanti jadinya huruf nih. Kalau huruf kaf, nah dia punya sifat. Nah, sifatnya hams. Hams itu keluar nafas. Nah, berupa percikan untuk huruf kaf. Gitu. Gimana caranya agar qaf kita ini tidak tertukar? Ya, dengan huruf kaf. Caranya gini. Teman-teman harus tahu qaf dan kaf itu sering kali tertukar karena apa? Karena makhraj mereka sama atau bahkan sama hanya beda titik tumpu saja. Oke, perhatikan ya. Kita lihat. Jadi setiap huruf hijaiyah itu dia punya tempat keluar. Nah, makhraj huruf qaf itu, tempat keluar huruf qaf itu dilafalkan dari pangkal lidah. Nah, sedangkan huruf kaf juga sama dilafalkan dari nih. Kita lihat ya tuh. Dari pangkal lidah juga. Cuman yang membedakan adalah titik tumpunya. Kalau huruf qaf, pangkal lidahnya itu disentuhkan ke bagian langit-langit yang lunak saja. Teksturnya lunak saja. Sedangkan kalau huruf kaf itu pangkal lidahnya nempel ke langit-langit antara lunak dan keras.
Ada sedikit perbedaan, makanya bunyinya beda. Ya, kalau kita lihat dari segi gambar, nih, kalau qaf itu lihat pangkal lidahnya, lihat titik putih di sini, ini untuk huruf qaf. Nah, ini untuk huruf kaf. Ya, teman-teman lihat baik-baik, kalau qaf dia lebih dalam. Ya, kalau kaf dia lebih luar. Ya, gitu. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman ngerasa qaf teman-teman masih keluar percikan nafas, ki, ku, ki, ya, berarti teman-teman ini terlalu keluar seperti ini nih. Terus, nah, nih, teman-teman titik tumpunya antara langit-langit yang lunak dan keras. Harusnya cukup di langit-langit lunak saja di dalam. Gitu bunda, abang kakak sekalian. Biar bunyi qafnya nggak keluar percikan nafas. Sehingga ketika dipraktekkan sekali lagi, ya misalnya sekarang harokatnya dhammah. Nah, di sini nih. Ini juga qaf dhammah sering kali tertukar dengan kaf. Bener nggak? Yang ngerasa iya boleh komen saya. Ya. Nah, jadi nanti nggak lagi dibaca seperti ini, bunda. Ya. Qur'anun. Jadi kayak ada becek-beceknya. Qur'anun nggak boleh. Tapi bacanya insya Allah lebih tepat. Qur'anun. Qur'anun. Beda nggak antara ku dengan ku. Coba ya diperhatikan perbandingannya. Itu beda sedikit makhraj, sifat yang keluar bisa beda juga. Makanya teman-teman harus tahu makhrajnya. Gak harus hafal istilah. Gak hafal istilahnya buat kita ndak apa-apa. Tapi tahu konsep. Kecuali teman-teman pengajar. Kalau teman-teman pengajar diupayakan kenal istilah juga biar makin kuat ketika teman-teman menjelaskan kepada santri-santri atau anak didiknya. Ya, beda qaf jadi kaf beda karena beda huruf. Kalau huruf yang tertukar, apapun hurufnya, yang satu tertukar dengan huruf yang lainnya, pasti nanti beda, berubah maknanya. Karena beda huruf. Kayak kita bilang kata ini ya, nih kalau bahasa Indonesia saja, kita bilang Kamis, tertukar UI-nya jadi U, kamus, beda artinya. Sama dengan huruf hijaiyah juga, beda huruf beda makna karena beda struktur kata nanti. Ya, oke. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan sampai huruf qafnya keluar percikan nafas karena akan berubah menjadi huruf kaf. Sampai sini bisa difahami, bisa dinikmati pembelajarannya. Ya, oke. Lanjut lagi. Nah, itu ya. Jangan sampai keluar percikan nafas huruf qafnya. Oke, yang kedua, dilafalkan dengan memonyongkan bibir ketika huruf qafnya berharokat fathah. Ya, ini juga adalah salah satu ketidaksempurnaan ketika melafalkan huruf qaf, abang kakak, ayah bunda sekalian, ya. Oke. Nah, maka seperti apa, ya? Nah, maka ketika dibaca, contoh, ya. Nih. Nah, di kalimat ini saja, ya. Jangan sampai huruf qafnya dibaca seperti ini. Perhatikan baik-baik. Huruf qafnya jangan sampai dibaca seperti ini. Fa'aqaruha. Huruf qafnya ini nggak boleh dibaca monyong, baca muncung kayak huruf dhammah. Kalau dhammah, huruf berharokat dhammah, oke, harus dibaca monyong, uru. Tapi kalau huruf tebal yang berharokat fathah keluar vokal seperti o, itu bukan monyong. Fa'aqaruha. Nah, enggak. Lantas seperti apa? Bacaannya seharusnya tidak seperti itu. Fa'aqo. Tapi fa'aqo. Fa'aqo. Bukan ku. Tapi ko. Bukan ko. Bukan ko. Tapi ko. Ya. Nah, gimana caranya? Ya, jadi gini teman-teman, huruf yang berharokat baris atas itu vokalnya bukan terdengar betul-betul seperti vokal A, tapi seperti vokal O.
Kenapa? Karena huruf tersebut karakternya tebal nih. Huruf qaf ini, nanti huruf hijaiyah itu ada huruf yang tebal, ada huruf yang tipis. Nah, huruf qaf ini termasuk ke dalam huruf yang tebal, disebut dengan tafkhim. Tafkhim itu artinya tebal. Kalau nisbi artinya apa? Nisbi itu di beberapa keadaan qaf itu ketebalannya melemah atau berkurang. Contohnya ketika huruf qaf berharokat kasroh, itu dia nggak dibaca seperti ini. Qi, qi, tapi qi, gitu. Ya. Nah, lanjutkan lagi. Jadi teman-teman sekalian, lantas kalau misalnya mulutnya gak monyong, bagaimana cara menebalkan hurufnya? Nah, huruf qaf punya sifat. Karena dia huruf yang tafkhim, dia huruf yang tebal, maka dia punya sifat namanya poin 3 nih. Dia punya sifat namanya isti'la. Isti'la itu artinya apa? Terangkat bagian pangkal lidah. Pangkal lidah itu bagian yang mana? Nah, kalau kita ibaratkan tangan saya ini adalah lidah, lalu bagian ini adalah ujung lidah, ini tengah lidah. Nah, pangkal lidah itu bagian lidah terdalam kita. Huruf tebal itu nggak datar begini, tapi dia naik ke atas. Nah, jadi inilah sifat inilah yang membuat huruf tebal itu tebal tanpa monyongin mulut, tapi mulutnya cukup dibuka. Maka sekali lagi ya, bukan dibaca. Izin ya, kita praktekkan di sini. Nah, misalnya kita ganti kalimatnya yang ini ya. Nah, yang ini nih. Nah, qaf fathahnya perhatikan. Dia nggak dibaca begini. Perhatikan. Jadi nggak dibaca ashqo, ashqoha, tapi cukup ashqo. Ko. Ya. Ko. Ko. Bukan ko. Ko. Tapi ko. Tebalnya itu bukan karena monyongin mulut, tapi angkat pangkal lidah. Paham ya? Oke, jadi sekali lagi dibacanya, saya tunjukkan sekali lagi biar teman-teman yang baru gabung bisa ikut. Ya. Bukan ashqoha, tapi ashqoha. Terima kasih topinya, barakallahu fikum, gift-nya ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Oke, paham ya? Yang sudah mulai paham boleh komen angka 1. Biar kita bisa mendeteksi teman-teman sudah mulai paham atau belum. Oke, paham ya? Paham ya? Oke, sekarang kita kuis di kalimat di atas ini. Ya, perhatikan. Nah, huruf qafnya. Mana huruf qaf yang lebih tepat? Ada 3 pilihan nanti. Pilihan yang A, yang B, dan C. Yang A, yang B, yang C. Yang mana yang tepat? Yang A. Perhatikan. Yalqawnahu. Yang B, yalqawnahu. Yang C, yalqawnahu. Kira-kira mana yang tepat? Yang A, yang B, yang C huruf qafnya? Nah, silahkan jawab di kolom komentar. Ternyata yang jawab C paling banyak, maka jawaban teman-teman insya Allah dominan sudah tepat. Berarti teman-teman sudah nge. Yang A salahnya karena qafnya keluar percikan nafas. Yalqa. Yang B salahnya karena dia udah ngikut monyong ke bawah waw sukun. Yalqau. Nah, enggak, harusnya qafnya dibuka dulu mulutnya. Ya, qafnya dibuka dulu mulutnya, teman-teman sekalian, tanpa ke bawah monyong huruf waw. Yalqau, tidak, tapi yalqa. Yalqau. Qa. Nah, jelaskan dulu qafnya fathahnya. Jangan langsung monyong. Ya, bukan yalqa ko lalu monyong ko, enggak. Qau, enggak ya, tapi qa. Ya. Qa, qau. Nah, gitu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Sip. Nah, Bunda ini sudah ya. Oke, sip. Selanjutnya di sini kita mendapati ada waw sukun sebelumnya fathah. Wawnya tolong sempurnakan dengan makhrajnya ya. Makhraj huruf waw seperti apa?
Oke, ya. Wawunya ketika sukun. Nah, sekarang kita lihat dulu makhraj huruf wawu. Tempat keluar huruf wawu atau makhrijul huruf wawu itu dilafalkan dengan kedua bibir ya yang posisinya maju seperti pengucapan huruf u. Artinya begini. Nah, kalau wawu monyong. Mau dia sukun, mau dia harokat, mau dia bertasydid, monyong. Muncung seperti ini atau seperti ini. Ya. Oke. Nah, jadi pastikan di ayat yang tadi ya, yang monyongnya hanya wawu, qafnya jangan monyong. Ya, oke. Yalqau. Vokalnya vokal u ya. Yalqau. Oke. Yalqau. Gitu, oke. Ya, insyaallah mudah. Ya, ini saya izin hapus. Kita lanjut. Ini namanya huruf nun. Nunnya harokatnya fathah dibaca na, ya. Oke. Yalqauna hu. Nah, ini ada huruf H besar, di atasnya burung terbalik lagi angka 9 terbalik. Nah, maka simpelnya kalau kita cuma lihat tanda, kalau misalnya simpul angka 9-nya tidak terbalik, ini dibaca vokal U 1 harokat. Gitu. Tapi kalau dia terbalik, ini vokal U-nya dibaca 2 harokat. Terus kalau misalnya dia terbalik terus ada tanda alis, maka dibacanya 4 atau 5 harokat vokal U-nya. Paham sampai sini? Kalau ini berarti dibaca berapa harokat U-nya? Kalau kita hanya lihat dari tanda, cukup kita baca 2 harokat. Maka dibacanya seperti ini. Ya, bacaan yang tepatnya seperti ini. Izin. 2 harokat ya, jangan kecepatan, jangan kelamaan. Bacaan yang tepat yalqaunahu salamun. Kita bahas dulu fokus di hu-nya ya. Yalqaunahu salamun. Jangan sampai kepanjangan atau kecepatan. Yalqaunahu salamun. Itu kecepatan atau kepanjangan. Maaf ya, atau kepanjangan misalnya. Yalqaunahu salamun. Jadi cukup dibaca 2 harokat aja. Yalqaunahu salamun. Nah, 2 harokat. Kalau pengen tahu nama hukum tajwidnya, namanya adalah mad silah qasirah. Ya, kalau pengen tahu nama hukum tajwidnya. Kalau misalnya ada tanda alisnya, namanya mad silah tawilah. Ya, kalau misalnya dia terbalik seperti ini nggak pakai alis, namanya di huruf H besar ya, di huruf H besar ya, di huruf H besar yang begini, ya, maka dia dibaca mad silah qasirah 2 harokat. Tapi kalau ada alis, ada ombak seperti ini, itu namanya jadi 4 atau 5 harokat dibacanya, namanya mad silah tawilah atau mad silah kubro. Ya, oke, sip. Kita bahas yang simpel dulu. Jadi itu cukup dibaca 2 harokat, ya. Nahusa gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, lanjut Bunda. Ini selanjutnya ada huruf sin. Sin ini dilafalkan ya sebagaimana kita melafalkan huruf S aja, S alfabet. Ya, terus dikasih harokatnya harokat baris atas, berarti vokalnya vokal A. Ya udah persis seperti kita melafalkan sapi, sayur, sarung, ya, sa gitu. Oke, sip, mudah insyaallah ya. Nah, huruf lam. Oke, huruf lam di atasnya ada baris atas 2. Teman-teman, kalau di atas suatu huruf ada baris atas 2, itu dia dibaca fathahnya, vokal A-nya dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukum tajwidnya adalah mad asli ya atau mad tabi'i. Nah, gitu ya kalau pengen tahu istilahnya. Dibacanya 2 harokat aja. Salamun. Kita bahas yang basic dulu ya. Salamun. Faham? Faham ya? 2 harokat. Oke, lanjut. Ini saya izin kasih tanda warna hijau. Sekarang kita pindah dulu ke huruf berikutnya yang saya kasih tanda warna kuning. Bunda, ini namanya huruf apa? Abang kakak? Ya, warna kuning ini namanya huruf mim.
Oke. Nah, huruf mim ini dilafalkan kayak kita melafalkan huruf M biasa pada abjad alfabet ya. Jadi nggak perlu banyak penjelasan karena semudah itu. Senatural sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Oke, cuman sekarang kita kenalan sama harokatnya. Di sini harokatnya ada dhammah ya, tapi ada kurung tutup. Ini namanya dhammah tain. Ada yang bilang tanwin dhammah, ada yang bilang dhammah tanwin, silahkan. Huruf yang berharokat dhammah tain dibaca dengan vokal konsonan un. Maka mimnya di sini dibaca secara basic itu salamun. Salamun. Faham? Jadi di sini dibaca dua harokat, salah, di sini dibaca mun. Ini kita bahasan yang basic dulu. Biar teman-teman yang baru belajar bisa ngikut. Ya, jadi dibacanya gimana? Yalqawnahu salamun. Paham? Jelas? Oke. Ya. Nah, setelah itu ya, sudah dibaca salamun. Nah, sekarang pertanyaannya, di sini ternyata ada wakof jim. Wakof jim itu artinya, jim ini artinya apa? Jaiz. Jaiz itu apa? Jaiz itu artinya boleh. Boleh apa? Boleh lanjut, boleh stop. Jadi di kalimat ini lalu ketemu ada jim nih, maka kita boleh berhenti di sini, boleh lanjut gitu. Nah, sekarang kita bahas kalau stop dulu. Kalau stop dulu, maka di sini dibacanya gimana? Apakah tetap dibaca salamun atau gimana atau tidak? Kalau kita stop di sini, pilih jaiznya untuk stop di sini, maka apakah tetap dibaca salamun? Jawabannya adalah tidak. Kalau kita berhenti di sini, maka kita memakai aturan stop. Atau dalam istilah tajwidnya namanya pakai aturan wakof. Kalau lanjut nanti pakai aturan wasol. Paham? Karena kita stop maka pakai aturannya wakof, aturan wakof. Paham? Jelas sampai sini? Ya. Nah, maka kita belajar ya. Bagaimana cara berhenti di sini? Ada aturan berhentinya. Sekarang teman-teman, saya akan bahas. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun, lalu kita berhenti padanya dan harokatnya adalah dhammah tain, maka dia pasti akan menjadi sukun. Jadi nggak dibaca salamun lagi. Maka di sini mimnya menjadi mim sukun. Nah, gitu. Jadi mim mati. Paham sampai sini? Nah, berarti dibacanya jadi nggak dibaca mun lagi, tapi dibaca aja, nggak pakai mun. Salam, salam. Paham? Yang basic dulu nih. Ya, salam. Nah, gitu. Paham ya? Oke, jadi di sini la-nya kita bahas yang basic dulu. Dia dibaca dua harokat karena matobi'i. Ya, salah, baru baca mim sukunya salam. Nah, gitu. Paham ya? Sekarang pertanyaan berikutnya. Pertemuan antara di sini kan tadi ada matobi ini ketemu sama huruf yang disukunkan. Nah, teman-teman harus tahu huruf yang asalnya berharokat, terus karena aturan stop, aturan wakof tadi berubah menjadi sukun. Itu sukun ini namanya apa? Nama istilahnya. Nama istilahnya adalah sukun arid. Apa? Sukun arid, sukun aridoh, sukun baru atau sukun palsu. Ya, kenapa disebut sukun palsu? Karena asalnya bukan sukun tapi harokatnya dhammah tain. Karena berhenti muncullah si sukun arid. Nah, pertemuan antara matobi'i, di sini kan matobi'i ya, berjumpa dengan huruf yang disukunkan alias sukun arid, itu jadi hukum tajwid baru. Ada yang tahu nggak nama hukum tajwidnya apa? Nah, pelan-pelan. Sok, pelan-pelan. Jadi kenal yang basicnya dulu. Ya. Pertemuan antara matobi'i dengan ini sukun arid, ya, MT plus SA, matobi'i dengan sukun arid, jadi mad arid lis sukun. Mad, oke, pelan-pelan. Arid lis sukun. Nah, dibacanya jadi berapa harokat? Boleh dibaca asalnya kan 2 harokat, boleh tetap 2 harokat juga.
Atau boleh jadi extended, dia jadi lebih panjang, jadi 4 harokat boleh. Atau maksimalnya 6 harokat. Jadi bukan 2 sampai 6, tapi 2 atau 4 atau 6, namanya mad arid disukun. Faham? Jadi kalau teman-teman suka dengar, kenapa kalau ketika berhenti seringkali kita baca dipanjang-panjangin bacaannya? Karena ada pertemuan mad tabi'i dengan sukun arid gitu. Bunda, jelas? Paham? Tapi tidak semua ketika kita berhenti jadi mad arid disukun. Harus cek dulu keadaannya mad tabi'i ketemu sukun arid atau enggak. Kalau enggak ya berarti bukan mad tabi'i, ya bukan mad arid disukun. Ya, jadi bukan hanya semata-mata oh mau berhenti berarti boleh kita panjangin. Belum tentu. Lihat dulu rumusnya tadi. Paham ya? Jadi boleh dibaca 4 harokat, 6 harokat juga boleh. Ya, salam, ya, atau salam. Bebas, teman-teman mau 2, mau 4, mau 6. Ya, oke. Yang sudah mulai paham sampai sini, yang senang belajar pelan-pelan seperti ini, boleh komen saya. Yang ngerasa, aduh seneng ternyata belajar baca Quran teh yang buat pemula juga bisa ngikutin perlahan-lahan langsung dari Quran. Boleh komen saya yang seneng. Ya, alhamdulillah ya. Nah, buat teman-teman biar silaturahmi kita lanjut, klik dulu tombol ikuti di sini nih. Pengen nggak silaturahim kita ketemu karena Quran belajar bareng-bareng di live TikTok ini terus berjalan? Nih, diklik dulu tombol ikuti warna merah, diklik sampai hilang. Tombol ikuti dengan blok merahnya diklik. Ya, biar kita bisa ketemu setiap hari gitu. Lanjut ya. Nah, ketika dibaca berarti yalqawnahu salam. Nah, gitu ya. Oke, paham sampai sini? Nah, Bang, itu kan kalau dibaca lanjut. Kalau dibaca stop. Misalnya nih, Bang, di Waqaf Jaiz ini karena nafas saya panjang kayak jalan tol misalnya gitu ya. Saya pengen nggak milih stop. Saya pengen milihnya lanjut. Mau dibahas nggak kalau kita bacanya lanjut nggak berhenti? Yang pengen dibahas boleh komen mau. Jadi tadi kalau kita pilih stop nih, tapi kalau kita pilih lanjut gimana bacanya? Mau dibahas nggak? Kalau mau boleh komen mau. Mau? Boleh. Sip ya. Berarti aturan wakaf kita sudah tahu dibacanya. Jadi mad arid li sukun. Yalqawnahu salam. Gitu ya. Tapi sekarang Bang, saya mah nafasnya panjang nih kayak jalan tol. Saya nggak mau berhenti di sini ah. Saya mah mau ngambil aturan lanjut aja. Kalau aturan lanjut dibacanya gimana? Nah, kalau aturan berhenti, tapi tadi dalam istilah namanya adalah cara kita untuk berwakaf. Kalau misalnya lanjut namanya wasol. Ya, oke. Berarti kita pilih sekarang aturannya aturan lanjut. Saya kasih tanda warna biru dulu nih di aturan lanjutnya ya. Biar kita tahu, oh ini kita lagi membahas aturan lanjut. Tadi stop sudah, sekarang lanjut. Oke, Bunda, Abang, Kakak. Nih, kalau misalnya lanjut, apakah di sini dibacanya seperti ini? Salamun wa'a. Apakah dibaca begitu? Salamun wa'a. Apakah dibaca seperti itu? Apakah dibaca seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Lah, kenapa tidak, Bang? Kan ini tadi domah tain dibacanya mun. Terus ketemu wawu, kenapa nggak boleh dibaca munwa? Karena kita bahas ya. Karena pertemuan antara domah tain berjumpa dengan wawu ada konsekuensi hukum tajwid. Ada yang tahu namanya? Sekali lagi dong, boleh yang tahu nama istilah hukum tajwidnya komen di kolom komentar. Pertemuan domah tain dengan huruf wawu. Namanya adalah idgham bi gunnah. Ya. Jadi pertemuan antara domah tain dengan wawu itu nama hukum tajwidnya idgham bi gunnah. Cara melafalkannya gimana? Oke, kita bahas perlahan-lahan ya. Bener nggak nih domah tain ketemu wawu idgham bi gunnah? Cek. Cara ceknya gimana? Cek di buku saya. Buka halaman nun sukun. Tapi pada hukum tajwid bukan ikhfa hakiki yang kita cari ya.
Tapi nun sukun pada hukum tajwid bukan iklab juga yang kita cari, tapi nun sukun pada hukum tajwid idgham bigunnah. Tar dulu bang. Kenapa bahasan an in un ini masuk ke dalam bahasan nun sukun? Kenapa? Karena bunyi an, bunyi un, bunyi in dari tanwin itu, bunyi konsonan an ini adalah bunyi miliknya huruf nun sukun, betul nggak? Makanya tanwin ini masuknya ke dalam bahasan bab nun bersukun. Oke, paham ya? Nah, sekarang bener nggak tadi dalam ayat idgham bigunnah? Bener, karena di sini ada dhammah tain tuh. Ketemu huruf wawu. Ada ya dalam rumus. Berarti betul itu hukum tajwid idgham bigunnah. Ya, cara bacanya gimana? Cara bacanya idgham bigunnah itu gini teman-teman. Idgham itu artinya memasukkan atau meleburkan. Jadi cara bacanya adalah dengan meleburkan. Bi artinya dengan, gunnah artinya dengung. Berarti leburkanlah dengan dengung. Karena dia dengan dengung, maka konsekuensinya ketika lebur dan dengung ditahan 2 harokat. Nah sebelumnya, bang, apa yang harus dileburkan dengan dengung? Bunyi konsonan an, baik pada nun sukun atau tanwin. Paham nggak? Contoh misalnya, ada dhammah tain ketemu huruf wawu tadi, maka nggak dibaca unwa, tapi dibacanya unwa. Lebur, dimasukkan bunyi an-nya ke huruf yang dijumpai di antara 4 huruf ini. Ada ya, nun, mim, wawu. Oke, sekarang mau nggak kita bahas kesalahan yang sering kali terjadi di huruf nun sukun pada hukum tajwid idgham bigunnah? Kalau ada yang pengen dibahas secara perlahan-lahan, boleh komen mau. Silahkan. Boleh komen mau, kita akan bahas secara perlahan dan secara ringan saja. Mau? Boleh, kita mulai ya. Sebelum mulai deh, mumpung ini lagi seru-serunya pembahasan nih, yang belum sempat ngajakin teman-teman atau sanak keluarganya, bisa share loh. Caranya gampang banget. Di pojok kanan bawah ada tanda panah, diklik aja. Nanti ada pilihan mau nge-share kemana, silahkan. Sok silahkan. Ya teman-teman, ajakin. Ya biar kita nggak belajar sendirian. Silahkan. Ya. Oke, sudah? Sip. Nah, sekarang kita bahas kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan huruf nun sukun pada hukum tajwid idgham bigunnah adalah apa? Poin 1, kita mulai. Apa? Suara dari konsonan an atau nun atau tanwin an, in, un, an-nya itu masih terdengar jelas. Tidak boleh dibaca jelas karena tadi sudah kita tahu ini idgham. Idgham itu bukan dibaca jelas tapi dibaca lebur ke huruf berikutnya. Kalau dibaca jelas nama hukum tajwidnya adalah idhar. Kalau idhar yang mana? Nanti di sini. Kalau idhar itu di sini tuh nun sukun yang dibaca jelas itu kalau hukum tajwidnya idhar halki itu dibaca jelas. Ini huruf-hurufnya. Nah, paham ya? Oke, nah kalau ini berarti bukan, nggak boleh dibaca jelas. Contoh bacaan yang salahnya gimana bang? Boleh. Saya contohkan ya, pelan-pelan. Contoh bacaan yang salah. Min waqin. Min waqin. Min waqin. Nah ini bacaan yang salah. Karena nun sukunnya masih dibaca jelas. Min waqin. Seharusnya lebur dengan dengung dan tahan 2 harokat. Maka bacaan yang insya Allah tepat. Perhatikan. Miwaqin. 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 Paham? Contohkan lagi bacaan yang salahnya. Min waqin. Min waqin. Miwaqin. Miwaqin. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Bisa dibandingkan ya, kesalahan pertama itu jadi nun sukunnya masih dibaca jelas, nggak boleh. Karena hukum tajwidnya bukan idhar tapi idgham. Ya, itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua. Nah, ini yang banyak orang belum tahu atau banyak orang lupa. Ya. Jadi banyak orang itu
ketika melafalkan hukum tajwid idgham bigunnah, fokusnya cuma dua hal. Lebur, tahan 2 harokat. Benar atau tidak? Pernahkah teman-teman memperhatikan idgham bigunnahnya itu diperhatikan esensi dari bigunnah? Bigunnah itu apa? Dengan dengung. Sekarang pertanyaannya, seringkali ketika kita baca idgham bigunnah, itu hanya fokus lebur dan tahan 2 harokat. Dengungnya kadang-kadang kita nggak perhatiin. Nah, maka kesalahan berikutnya adalah ya, dileburkan nun sukun atau tanwinnya, konsonan-nya tapi nggak pakai dengung. Jadi si idgham bigunnahnya itu hanya ngaku-ngaku nama doang idgham bigunnah tapi nggak pakai bigunnahnya. Hah? Contoh perbedaannya gimana? Oke, sekarang saya bahas dulu. Bunda, apa yang dimaksud dengan dengung? Ya, apa yang dimaksud dengan dengung? Dengung itu artinya adalah suara-suara yang masuk ke dalam rongga hidung sehingga menghasilkan suara yang sengau atau bindeng. Kalau bahasa Sundanya suara yang ngirung. Ya. Gini, contohnya gini. Nah, coba yang ini ya. Saya contohkan di kalimat yang ini. Bunda perhatikan. Ini bacaan kalau kita baca sekilas, ini kayak yang benar-benar aja. Ayu minu. Kalau teman-teman hanya fokus idgham bigunnah itu dengan lebur dan tahan 2 harokat, ya sudah beres sampai situ. Ayu minu. Sebenarnya itu bacaan yang bacaan yang salah karena nggak pakai sengau. Harusnya dibaca bukan ai, tapi dibacanya ai. Jadi dia ada dengungnya, ada sengaunya. Cara memastikan apakah sengau atau tidak, coba cek dari hidung. Karena kan kita tadi sudah tahu dengung itu adalah suara yang masuk ke dalam rongga hidung. Nih, kita bandingkan ya. Ya, caranya ketika lebur, ya, untuk ngecek sengau atau tidak, buka tutup hidungnya. Kalau suaranya tidak berubah, maka itu dia nggak masuk ke rongga hidung idgham bigunnahnya. Berarti bukan bigunnah, tapi idgham saja, tapi ngaku bigunnah. Nih, contoh ya, sekali lagi. Bacaan yang salah ya. Oke, perhatikan. Nih ya, saya sambil buka tutup hidung. Ayu minu. Suaranya berubah nggak? Ayu minu. Suaranya berubah nggak tadi? Tidak, berarti itu bukan idgham bigunnah. Berarti bacaannya salah. Harusnya gimana? Harusnya ayu minu. Ayu minu. Ayu minu. Paham gak sampai sini? Tenang, kita live setiap hari, bahasnya pelan-pelan kayak begini. Paham gak? Saya nggak pengen teman-teman cuman bacaannya nyari baca Quran tapi ngejar lancar dulu. Ngejar bener dulu, lancar tapi bacaannya ketuker-tuker. Pelan-pelan. Paham ya? Paham ya? Oke, lanjut. Itu kesalahan kedua. Jadi, kalau yang pertama tadi suara huruf nunnya masih dibaca jelas. Kalau yang kedua, dia udah lebur tapi nggak pakai dengung. Jadi ingat, idgham bigunnah nggak cukup lebur dengung doang. Lebur tahan 2 harokat doang, tapi lebur dengan dengung. Sekarang poin ketiga, satu lagi. Ya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan nun bersukun pada hukum tajwid idgham bigunnah di poin ketiga adalah dileburkan dengan dengung. Berarti sudah nih bagus nih, udah lebur, udah idgham bigunnah nih, tetapi tidak ditahan 2 harokat, alias tergesa-gesa. Nah, jadi jangan juga tergesa-gesa. Tetap juga dia ketika sudah, bunda sudah merasakan dia lebur, udah pakai sengau, tahan 2 harokat dengungannya. Dengungannya betul. Oke. Nah, contoh. Misalnya yang ini ya. Yang ini ya. Perhatikan teman-teman. Nih. Ini bacaan yang salah. Alias tergesa-gesa. Perhatikan. Kelihatan nggak tulisannya di atas? Semoga kelihatan ya.
Nih. Mayyasha'un. 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 Bisa dibandingkan bunyi salah bunyi benar, bisa dideteksi bunyi salah bunyi benar bedanya seperti apa? Ya. Mayyasha'un. Mayyasha'un. Jadi jangan tergesa-gesa. Nggak bisa bedain, masih nggak bisa bedain. Bunda, masih ada yang nggak bisa ngebedain. Ulang lagi. Tadi kesalahannya apa kesalahannya? Ya. Maaf. Maaf, bukan U ya. Sip. Dua-duanya berarti salah. Tadi ini saya bacanya domatain, afwan. Oke, fokus lagi. Ya, dua-duanya salah. Bukan domatain ya, tapi domah saja. Ulang lagi. Jadi, kesalahan tadi apa? Idgham bigunnah jangan sampai ketika lebur nggak ditahan 2 harokat. Nah, contoh yang salah itu sebenarnya di sini tadi, ya. Contoh yang salah di sini tadi, afwan. Nah, ini ya. Contoh yang salah ini, dia dibaca tergesa-gesa ketika lebur itu nggak ditahan. Mayyasha'u. Harusnya dibaca mayyasha'u. Ya, yang salah nih. Mayyasha. Lihat idgham bigunnahnya. Mayyasha. Ya. Sekarang yang benar. Mayyasha. Mayyasha. Perhatikan idgham bigunnahnya. Mayyasha. Mayyasha. Jadi ditahan dulu betul. Jadi ketika sudah lebur, sudah dikasih sengau karena dia dengung, tahan 2 harokat. Nggak apa-apa teman-teman, kita belajarnya seperti ini, nggak apa-apa nggak? Kita contohkan bunyi salah plus bunyi benar. Pelan-pelan, biar teman-teman kenal sama huruf, kenal sama hukum tajwid, bukan cuman kenal bentuk, tapi kenal bunyi. Ya, ya, oke. Sip, berarti sudah kita pahami ada 3 kesalahan ketika kita melafalkan nun sukun pada hukum tajwid idgham bigunnah. Yang sudah mulai paham, saya perlu untuk cek dulu. Yang sudah mulai paham boleh komen paham, yang belum paham boleh komen belum. Silakan. Kalau dominan sudah paham, kita kuis. Paham ya? Oke. Sekarang kita kuis teman-teman. Ya. Kita kuis di kalimat ini, ya, mana bacaan yang tepat, ya, yang A, yang B. Kita kasih dua contoh dulu. Level pertama pilihannya cuma 2, biar teman-teman gak langsung pusing, ya, dan insya Allah tidak akan pusing. Kalaupun pusing, pusingnya berpahala gitu ya. Jadi syukurilah ya, daripada pusing cuman mikirin dunia sementara tapi akhirat kita abaikan. Aduh ya Allah ya Robbi. Oke. Mana bacaan yang tepat? Yang A atau yang B? Yang A. Liman yaro. Yang B. Liman yaro. Mana bacaan yang tepat? Idgham bigunnahnya yang mana yang tepat? Level pertama mudah insya Allah, jawabannya konsisten dan kompak, jawab B. Yang A salah karena nunnya masih dibaca jelas, tidak idgham. Liman. Nah ya itu berarti salah. Liman yaro. Yang betul liman yaro. Level pertama bagus, luar biasa. Level kedua. Kita ambil yang ini. Yang ini deh. Yang ini deh yang pendek. Kita ambil yang ini. Level kedua.
Ada A, ada B, ada C. Mana pelafalan yang tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Yang A. Miwaqin. Yang B, miwaqin. Yang C, minwaqin. Mana yang tepat? Di antara tiga ini level 2. Yang A, yang B, atau yang C? Masya Allah, ini juga pada dominan betul. Keren teman-teman. Keren teman-teman. Barakallahu fikum. Level 2 masih lolos nih. Luar biasa. Oke, yang A. Kenapa yang A ini bacaannya salah? Kenapa yang A ini bacaannya salah? Miwaqin. Tolong kasih alasan. Yang A ini kenapa bacaan salah? Miwaqin. Miwaqin. Karena kurang lama. Tidak ada dengung. Ada dengung itu bunda. Ada dengung. Tapi apa? Kurang ditahan. Bukan tidak dengung. Ini tadi dia ada dengung loh. Miu itu ada dengung. Tapi kurang ditahan. Miwaqin. Itu kesalahan yang A. Miwaqin. Oke? Jadi kesalahan yang A salahnya karena tidak ditahan. Lebur doang, dengung, tapi nggak ditahan. Paham ya? Sekarang, yang C, yang C nih. Tadi yang A itu salah. Teman-teman betul. Sekarang yang C salah. Ini kenapa salah? Minwaqin. Kenapa ini salah? Minwaqin. Karena nunnya masih terdengar jelas. Belum dibaca idgham. Ya. Terima kasih yang udah give, yang udah support, barakallahu fikum. Ya, yang C salah karena masih dibaca izhar, masih dibaca jelas. Maka yang tepat adalah yang B. Jawaban teman-teman tadi. Miwaqin. Pada pinter. Level kedua lolos. Ya. 1, 2 lolos. Lanjut lagi level terakhir, kuisnya boleh? Mau? Mau? Sok, jangan lupa dulu teman-teman yang baru pertama kali gabung, yang ngerasa, aduh ternyata HP saya bisa dipakai buat ngaji, buat belajar, gratis. Pengen terus belajar kayak begini setiap hari kayak sama kita. Kita udah berjalan seperti ini 4 tahun di TikTok. Ada yang baru pertama kali gabung? Yuk lanjut silaturahimnya. Klik tombol ikuti warna merah, blok merah di sini ada tulisan ikuti, klik sampai hilang. Sudah? Nah, yuk. Kita udah 4 tahun di TikTok seperti ini, bunda. Ada yang baru pertama kali gabung? Ya. Oke, sekarang level terakhir. Level terakhir kita langsung lanjut ke kalimat yang ini. Kalimat yang ini ya. Level terakhir itu pilihannya bukan cuma 2 atau 3. Tapi ada 4. A, B, C, D. Sudah siap? Konsentrasi. Di sini idgham bigunah berarti betul. Dhammah tain ketemu wawu. Mana bacaan yang tepat? Siap. Konsentrasi. Oke, yang A, yang B, atau yang C? Yang A. Salamu wa'a. Yang B, salamun wa'a. Yang C, salamu wa'a. Yang D, salamu wa'a. Mana bacaan yang tepat? Ada ini level terakhir nih. Di antara A, B, C, D, mana bacaan yang tepat? Teman-teman lihat deh. Ini yang kirim terbanyak dikirim yang C nih. Dominan jawab C. Kenapa bisa pada tahu begitu? Kenapa bisa pada kompak begitu? Yang tepat adalah yang C. Allahu Akbar. Luar biasa. Ada yang baru pertama kali gabung, jawab langsung betul ada? Alhamdulillah. Kalau belum betul, nggak apa-apa.
Nah, sengaja kita belajarnya dengan cara membunyikan bunyi salah dan benar, kita bandingkan langsung biar teman-teman peka dulu nih. Kepekaannya aktif dulu sehingga ketika baca teman-teman nggak akan asal gerusak-gerusuk bacanya. Akan aktif alarmnya karena tahu bunyi salahnya seperti apa dan bunyi benarnya bagaimana. Oke, sekarang jawaban yang tepat adalah yang C. Alhamdulillah. Ya. Oke. Sekarang kita bahas. Kenapa jawaban yang A? Nih, kenapa jawaban yang A? Ya. Ini salah. Salamu wa'a. Kenapa yang A salah? Padahal kan sudah lebur, udah ditahan. Kenapa teman-teman nggak pilih? Salamu wa'a. Kenapa salah nih yang jawaban A? Salamu wa'a. Karena tidak dengung. Yang A salah karena dia cuman lebur, tahan 2 harokat tapi nggak pakai bigunnah. Katanya idgham bigunnah. Tapi bigunnahnya mana? Nah, yang A itu dia nggak pakai dengung, dia nggak sengau. Salamu. Nih, kita cek hidung kita ya, tutup hidung. Buka tutup. Kalau suaranya berubah, maka itu baru dia dengung. Ini berubah nggak? Salamu. Berubah nggak? Ini jawaban A tadi. Salamu wa'a. Tidak berubah. Maka dia tidak dengung. Makanya salah. Ya. Oke. Paham? Paham kenapa yang A salah? Paham kenapa yang A salah? Paham? Pelan-pelan. Nggak usah harus kenceng-kenceng langsung bisa. Justru itu yang bikin kita jadi lambat biasanya karena pengen cepet-cepet. Gak mau berproses, tenang aja. Kalau masih bingung nggak apa-apa, tapi udah belajar, pahala. Oke, ya. Sekarang yang B, kenapa salah yang B? Salamun wa'a. Ini mah jelas kenapa salah nih. Salamun wa'a. Karena nunnya tidak lebur, konsonan n-nya tidak lebur, dibacanya jelas salah, kan ini idgham. Ya, salamun wa'a. Salamun wa'a. Pelan-pelan diresapi, faham? Sekarang yang C, yang D. Yang D kenapa salah? Nih, ini udah lebur dengan dengung nih yang D. Salamu wa'a. Kenapa yang D yang ini salah juga? Salamu wa'a. Salamu wa'a. Karena tergesa-gesa, karena tidak ditahan, karena nggak ditahan, dengungnya kurang lama. Ini jawaban teman-teman beda bahasa, intinya sama. Tidak ditahan, kurang lama, ya, kecepatan. Barakallahu fikum. Bahasa teman-teman apapun yang penting esensinya sama apa? Tergesa-gesa, tidak ditahan, kurang lama, kecepatan. Paham sampai sini? Maka bacaan yang tepat. Yo, bacaan yang tepat. Salamu wa'a. Salamu wa'a. Salamu wa'a. Jelas? Bahagia belajar seperti ini? Jadi kenal teman-teman sama bunyinya. Dikenalkan bunyi salah, bunyi benar, diulang-ulang, dipraktekkan, dirincikan apa yang kita mampu. Biar kenal. Ya. Oke, paham ya? Nah, jadi tadi sudah kita pelajari kalau dibaca stop gimana, ya. Kalau dibaca lanjut seperti apa? Kalau dibaca stop tadi ingat dibaca jadi sukun, jadi mad arid disukun. Salam. Kalau dibaca lanjut jadi idgham bi gunnah. Salamu wa'a. Allah Allah. Asya Allah. Lanjut. Sip.
Sambil saya mau minum dulu boleh? Sambil bantu tap-tap layar berkenan nggak teman-teman? Sambil nonton, yang sambil santai nih, sambil tap-tap layar ya. Sebentar ya, bismillah. Alhamdulillah. Lanjut lagi ya, seneng ya belajar ngaji. Kalau pusing-pusing nggak apa-apa teman-teman, berarti dipakai otaknya. Pusingin juga pahala, pusing dunia. Kita kadang-kadang mikirin dunia buat dunia lagi, lupa untuk ibadahnya. Ya, dunia mah sementara, Bunda. Ya, dunia itu harus kita niatkan kejar dunia untuk akhirat. Kalau kita kejar dunia untuk dunia lagi, dunia itu akan habis. Sedangkan akhirat itu selamanya, dunia sementara, akhirat selamanya. Ya. Oke. Kalau kita buat dunia aja rela untuk berpusing-pusing ria, kenapa untuk akhirat tidak rela? Ya. Salamu wa'a gitu. Ya. Oke, selanjutnya ini huruf apa Bunda? Sok dijawab dulu. Kira-kira ini huruf apa ya? Kira-kira ini huruf apa ya? Nah, ini namanya huruf tuh, kan? Kan? Ayo. Kalau teman-teman ada yang bilang alif, maka ini tetot. Alif itu tidak mungkin punya harokat. Bunda, alif itu gak mungkin punya harokat. Ini namanya adalah hamzah. Hamzah. Lah, lantas alif yang mana? Alif itu yang ini. Nih. Nah, ya, ini alif. Alif itu fungsinya dia tidak berharokat nih. Ya, di atas dan di bawahnya dia tidak akan pernah memiliki harokat alif itu. Karena fungsi alif sebagai apa? Sebagai mad untuk fathah. Mad itu apa? Pemanjang bacaan dari huruf berharokat fathah. Paham? Jelas sampai sini? Mana? Makanya disebut dengan huruf mad. Kalau ini namanya hamzah. Hamzah itu ya dibaca yang sering kita baca vokal yang sering kita baca a i u itu namanya hamzah bukan alif. Lah Bang, setahu saya hamzah itu bentuknya seperti ini Bang, hamzah itu. Nah, ini hamzah. Ya, kalau pakai Al-Qur'an cetakan Madinah. Nah, penting nggak kita mengenal? Penting nggak sih kita belajar? Nah, ya biar tidak salah kaprah. Ya. Hamzahnya dibaca vokal a karena fathah wa a gitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, loh. Masya Allah. Bunda, ini huruf apa Bun? Ayahanda, abang kakak. Ini namanya adalah huruf ain. Ain. Ya. Ain ini, siapa yang masih kesulitan melafalkan huruf ain boleh komen saya. Kalau banyak kita bahas. Kalau gak banyak berarti sudah pinter-pinter, kita langsung lanjut. Siapa yang masih susah melafalkan huruf ain komen saya. Masih banyak ya. Masih banyak ya. Saya, oke, Bunda kita bahas. Kenalan seperti apa seharusnya huruf ain dilafalkan dan bunyi salahnya itu seperti apa. Biar kenal. Ya, yang sudah punya buku saya, ya, balik lagi. Buka halaman ain berharokat di halaman 10. Ain berharokat di halaman 10. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ain harokat, kita bahas poin 1 dulu. Dan ini kesalahannya besar, kenapa? Karena contoh kasus kesalahannya adalah sampai tertukar. Kalau kesalahannya sampai tertukar, jangan anggap sepele. Kan bunyinya mirip, namanya mirip itu sama dengan tidak sama. Jadi jangan disamakan, jangan anggap sepele. Ya, seringkali huruf ain itu tertukar dengan huruf hamzah. Sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak huruf ain itu seringkali tertukar dengan hamzah. Sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Sepakat ya? Nah, baik. Sekarang ya teman-teman sekalian, contoh salahnya tuh gimana? Misalnya saya contohkan pakai yang ini ya, yang pendek ya. Ini bacaan salahnya seperti ini Bunda. Biar kenal ya, bismillah. Ilma.
ilma, 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 ilma. Beda nggak bunyinya antara ilma dengan ilma? Beda. Ya, karena bacaan yang salah tadi itu yang kita baca huruf hamzah. Gimana caranya? Karena kalau baca a i u gampang. Hamzah tuh karena di abjad alfabet ada. Ain nggak ada di abjad alfabet, maka wajar nggak susah? Wajar. Susah tuh karena kita belum terbiasa. Bukan karena Al-Qur'annya susah. Karena Allah yang menjanjikan Al-Qur'an itu mudah untuk dipelajari. Ya bikin susah tuh apa? Dosa-dosa kita. Jarang beristighfar, jarang muhasabah, ya. Itu ya. Oke, sip. Lanjut sekarang. Makanya, oke. Gimana caranya biar ainnya nggak ketukar jadi hamzah? Caranya jangan malas untuk belajar dan berkenalan dengan huruf. Hukum tajwid didalami kayak tadi, tapi huruf jangan sampai lupa. Satuan terkecil dari membaca Quran itu huruf. Ya, makhraj, setiap huruf hijaiyah itu punya tempat keluar, namanya makhraj. Nah, biar nggak salah, teman-teman, kenali di mana tempat keluar. Karena teman-teman, ketika teman-teman bisa melafalkan huruf hijaiyah tepat pada makhrajnya, itu 50-60% bacaan teman-teman akan dominan, sudah lebih bagus pondasinya. Tinggal disempurnakan nanti dari segi sifat. Nah loh, kalau teman-teman serius belajar akan menganggap ini suatu hal yang sangat menyenangkan. Tapi kalau teman-teman, aduh, gak pengen berproses, itu akan menganggapnya apa? Ribet. Nah, ya, nikmati pembelajarannya, nikmati prosesnya. Ain itu dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Tenggorokan bagian tengah, abang kakak ayah bunda sekalian. Ya, tengah tenggorokan. Ya, sedangkan hamzah itu, kalau teman-teman sering kali tentukan ain dengan hamzah, kenali kalau hamzah itu dilafalkannya dari sini. Tuh di buku semuanya udah ada ya, di buku saya ya, jadi kenal sama huruf. Nah, kalau hamzah itu dilafalkan dari tenggorokan pangkal atau tenggorokan paling bawah. Bang, nggak kebayang gimana sih maksudnya kalau ain tengah, kalau hamzah pangkal. Oke, saya temenin. Nih, lihat gambar dan lihat titik putih. Ini adalah tempat keluar dari huruf hamzah di sini. Ah, di sini tengah tenggorokan teh, teman-teman. Tapi banyak di antara kita melafalkan ain, ya teman-teman sekalian, tidak dari sini. Salahnya tuh, ya. Tapi dari sini. Nah, ini namanya tenggorokan pangkal. Hamzah dilafalkan dari sini. Tuh, lihat hamzah. Ain di mana? Ain di atasnya, naik sedikit. Gimana caranya kita bisa melafalkan nekennya di sini, bukan merosot ke bawah. Caranya, teman-teman, kalau hamzah dilafalkannya effortless. Ya, Mas, bukunya apakah dijual? Ada Bunda, nanti ada sesi jualan. Tapi kalau sesi belajar kita fokus dulu untuk belajar. Ada waktunya, tenang aja. Oke? Yang ngerasa bukunya cocok dengan teman-teman, boleh, tapi fokus belajar dulu. Siap? Siap? Ya, pengen punya bukunya? Boleh, tapi fokus belajar dulu. Sampai ini beres, kita belum beres. Oke ya? Oke, lanjut. Nah, jadi huruf ain itu, huruf hamzah itu dilafalkannya effortless, tanpa usaha yang harus kuat-kuat. Contoh, a, i, u. Kalau ain, semakin makhrajnya dari ada pangkal tenggorokan, nih ya. Jadi makhraj itu nanti ada pangkal tenggorokan, ada tengah tenggorokan, ada ujung tenggorokan. Semakin makhrajnya keluar, semakin harus effort, semakin harus neken, semakin harus kuat. Semakin ke dalam, semakin effortless. Jadi effortless itu maksudnya adalah dia nggak harus kuat-kuat nekennya. Nah, gitu ya. Oke, nah jadi dia ain itu di sini nih, tengah tenggorokan nih. Nah, maka caranya gimana? Saya selalu mengibaratkan lebih ngeden. Kalau hamzah kan nggak perlu ngeden-ngeden, nggak perlu, hamzah itu cukup. Kalau ain, ada ngedennya dulu biar dia nekennya dari sini, dari tengah tenggorokan. Yuk latihan pelan-pelan yuk, latihan pelan-pelan. Nih di sini ya. Kita latih pelan-pelan, ya. Ini jadi jangan sampai dibaca a, i, u,
Tapi tekan. A, ai, au. Tengah tenggorokan. A, ai, au, a, i, u, a, ai, au. Dibaca lebih ngeden. Gak apa-apa, nggak langsung bisa hari ini. Tapi teman-teman yang yang sudah belajar harus bersyukur karena dapat pahala gitu. Pahala kita ketika membaca Quran, kalau terbata-bata, double pahalanya. Baca Qurannya dan latihannya, terbata-batanya. Gitu ya. Oke, paham sampai sini nggak? Ya, a, ai, au, tekan. Ya. Nah, sehingga ketika prakteknya, sekali lagi misalnya kita ambil contoh yang ini ya. Maka jangan bunyinya tidak akan seperti ini lagi. Kal ini, tapi kal ini, sok. Paham dulu nggak jawaban apa? Contoh kesalahan satu tadi, ain dan hamzah. Yang penting sudah mulai dapat dulu nih. Kalau praktek itu masalah riyadhah latihan. Yang penting teman-teman bisa membedakan dulu. Paham ya? Oke. Baik, sekarang kita bahas kesalahan kedua. Selain ain harokat dibaca seringkali tertukar di poin 1, poin 2, ain ini ketika berharokat seringkali suaranya masuk ke dalam rongga hidung sehingga sengau. Itu salah. Banyak juga di antara kita melafalkan huruf ain itu melafalkannya gini. Nggak boleh suaranya begitu. Suaranya sengau gitu nggak boleh. Tapi harusnya suaranya tidak sengau ya. Jadi ain itu teman-teman sekalian, izin kita kembali lihat lagi gambar. Dari bagian tengah tenggorokan ketika dia ditekan suaranya kan mengalir ya. Nah, gelombang suara yang dihasilkan itu dari tengah tenggorokan masuk semuanya ke rongga mulut. Ya, masuk ke rongga mulut. Jangan sampai masuk ke rongga hidung. Karena makhraj huruf ain nggak ada masuk ke hidung. Huruf yang masuk ke dalam rongga hidung itu hanya 2 huruf, yaitu huruf nun dan mim. Itu pun hanya ketika dia dilafalkan dalam keadaan an dan am. Tapi ketika bunyi harokat a, i, u-nya keluar nggak ada yang masuk hidung. Paham? Ya. Jadi dibaca a, ai, au, nggak boleh ai, au. Contoh misalnya. Ya, saya contohkan di yang ini deh ya. Jadi jangan sampai masuk hidung. Abidun. Tapi kita baca abidun. Paham? Ya. Bukan tapi bukan Jangan, jadi suaranya jangan dinaikin ke atas tapi dilempar ke depan. Bukan ke depan. Ya, siapa yang masih suka sengau boleh komen saya. Ya, yang masih suka kesalahannya poin 1, komen angka 1, kesalahannya komen angka 2, ya, yang salahnya poin angka 2 boleh komen angka 2. Yang dua-duanya komen angka 3. Coba ada nggak? Saya pengen tahu nih. Ini kan kesalahannya udah kita bahas nih. Sekarang saya pengen tanya yang masih salah di poin 1, poin 2, komen sesuai dengan angkanya. Kalau salah dua-duanya komen angka 3. Wah, banyak yang sengau ya. Nah, teman-teman ya. Jadi ada yang tiba-tiba ketika melafalkan huruf ain jadi mode suneo ya. Suara sengau itu adalah suara si suneo itu. Jangan ya. Ya, jangan sengau tapi tanpa sengau. Ya, tanpa sengau, tanpa ngirung, tanpa bindeng. Sahabat-sahabat sekalian. Bisa difahami sampai sini? Bisa difahami? Senang ya belajarnya ya? Baik, tuh teman-teman kerasa nggak kita udah belajar 1 jam 15 menit. Sekarang kita kuis dulu mau nggak?
Sebelum tadi yang nanya buku boleh, tapi kita kuis dulu. Gak ujuk-ujuk saya tawarin beli bukunya, oh enggak. Itu urusan nanti. Yang penting belajar dulu. Oke, sip. Kita kuis ya. Kita langsung level 1 dulu ya. Level 1 dulu. Misalnya yang ini ya. Mana bacaan ain yang tepat? Yang A atau yang B? Oke. Yang A. An-naimi. Yang B. An-naimi. Yang mana? Yang A atau yang B yang lebih tepat? Kita lihat jawaban terbanyak dulu ya. Waduh, ya ini level 1 masih mudah ya. Hanya 2 pilihan. Yang tepat adalah yang B. Keren. Tapi kenapa yang A ini? Kenapa yang A ini salah? Alasannya kenapa? An-naimi. An-naimi. Kenapa yang ini salah bacaannya? Karena yang dibaca barusan bukan ain ya, tapi hamzah. Nah, maka ini salah. An-naimi. Seharusnya an-naimi. An-naimi. Ya. Jadi jawabannya sudah dominan tepat. Berarti udah bisa membedakan. Udah ngeh mana ain, mana hamzah. Ya, Masya Allah. Sekarang pertanyaan berikutnya masih 2 pilihan. Masih 2 pilihan. Misalnya, nah, di kalimat yang ini. Oke, mana bacaan yang tepat ya? Yang A atau yang B? Yang A. Oke, yang A. A'udzu. Yang B. A'udzu. Mana yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Nah, ini mulai warna-warni jawabannya. Yang A, yang B yang betul. Yang A, a'udzu. Yang B, a'udzu. Bahaya nih. Yang ini agak tergelincir semua. Masa yang dominan jawab B ini? Allahu Akbar. Allah, 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 Allah. Banyak yang jawab B. Allahu Akbar. Nah loh. Nah loh nih ya. Ayo loh. Yo. Kenapa jawab B? Coba perhatikan lagi. Yang B itu jawabannya ini. Ini yang B loh. Kenapa masuk hidung ainnya? Itu ada di kesalahan poin 2, Bunda. Suara masuk ke dalam rongga hidung, kesalahan ain harokat sudah dibahas tadi. Ayo loh. Ya, enggak apa-apa, masih belajar ya. Oke. Yang B salah, Bunda. Yang B salah. Ya. A'udzu. Itu B. Yang A. A'udzu. Nah, ya. Oke. Berarti saya ulang lagi pertanyaannya. Kita ganti contoh yang ini. Masih 2 pilihan. Tadi masih banyak salah soalnya. Ya. Mana bacaan yang tepat? Yang A atau yang B? Yang A. Falyad'u. Yang B. Falyad'u. Mana yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Nah, yang mana? Nah, yang ini lebih tepat. Walaupun masih banyak salah. Ya, tapi dominan sudah tepat. Yang betul yang B. Ya, yang betul yang B. Nih yang B nih. Falyad'u. Yang B, yang A. Falyad'u. Yang A nih. Falyad'u. Masuk hidung sengau itu. Ya.
Oke? Oke? Nah, ya, konsentrasi. Ya. Sip. Sekarang level terakhir. Tadi 2 pilihan kan, sekarang 3 pilihan. Sekalian kita kembali ke dalam ayat. Kalimatnya ini. Mana bacaan yang tepat? Fokus pada yang kita blok dengan warna merah. Yang A, yang B atau yang C? Konsentrasi. Yang A. Wa a'addalahum. Yang B. Wa a'addalahum. Yang C. Wa a'addalahum. Warna-warni jawabannya. Warna-warni, warna-warni, warna-warni. Ya, oke. Sip, di sini masih pusing nih ya. Antara B dan C. Oke, A-nya berarti teman-teman nggak pilih ya. Oke, kita bahas dulu yang A. Jawaban teman-teman betul. Yang A itu salah ya. Kenapa yang A salah? Nih, yang A salah kenapa? Wa a'addalahum. Wa a'addalahum. Kenapa yang A ini salah? Karena sudah jelas kalau yang A dia dibaca hamzah. Wa a'addalahum. Oke, sip. Sekarang berarti tinggal jawaban yang B atau yang C. Saya ulang. Pilih sekali lagi kesempatan terakhir. Mana yang betul? Ya. Oke. Yang A atau yang B? Yang B atau yang C? Yang B. Wa a'addalahum. Yang C. Wa a'addalahum. Ayo. Yang ini dominan tepat baru. Sip. Yang tepat adalah yang C. Tuh ya, kalau yang tadi masih samar-samar, ada yang B, ada yang C. Ya. Oke, yang B adalah yang tepat adalah yang C. Wa a'a, wa a'a, wa a'a. Yang salah yang B. Wa a'a, wa a'a, wa a'a. Apa? Kenapa yang C yang B ini salah? Wa a'a, wa karena yang B sengau masuk ke dalam rongga hidung, sedangkan yang lain nggak boleh masuk hidung. Wa harusnya wa Senang nggak sih teman-teman belajar mendengar bunyi salah, bunyi benar, diulang-ulang, dirincikan, di zoom seperti ini, didetilkan bunyinya, dibahas perlahan-lahan. Yang ngerasa seru, operator boleh siapkan. Yang ngerasa seru, ya, yang ngerasa seru, ternyata belajar huruf hijaiyah tuh seru ya, komen seru.